Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Jumat tanggal 22 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Langit mendung mengiringi langkah Saleha menuju pemakaman ayahnya. Diapit oleh Bu Heni dan Bu Sukma, ia memeluk erat figura foto ayahnya, seolah tak ingin berpisah dari sosok yang selama ini menjadi sandarannya. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi pipi pucatnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan bumi turut merasakan duka yang begitu mendalam. Di belakangnya, Nando dan Bara memikul keranda jenazah dengan langkah tertatih, diiringi isak tangis yang tak mampu mereka sembunyikan. Sosok Darmawan yang selama ini dikenal sebagai pribadi hangat dan bijaksana, kini hanya tinggal kenangan. Ketika prosesi pemakaman selesai, keheningan menyelimuti suasana. Saleha bersimpuh di depan pusara yang masih basah. Mengusap lembut papan nisan bertuliskan nama ayahnya. Kesedihan yang menggerogoti hatinya tak mampu ia sembunyikan, dan tangisnya semakin menjadi-jadi. Nando dan Bara yang berdiri tak jauh darinya menaburkan bunga dengan wajah penuh duka. Sesekali melirik Saleha, mencoba memberi kekuatan meski mereka sendiri tak kuasa menahan perasaan kehilangan. Di sisi lain, Dani, Saras, dan Intan hanya mampu berdiri mematung, membiarkan air mata mereka berbicara tentang betapa dalamnya arti kehadiran Darmawan di hidup mereka. Saat senja mulai menyapa, Reza mendekati Saleha yang masih tenggelam dalam kesedihannya. Dengan suara lirih yang bergetar, ia mencoba menenangkan ibunya. Namun air matanya sendiri jatuh tanpa henti. Sang kakek yang selalu menjadi sosok pelindung baginya adalah pukulan besar. Meski ia berusaha menguatkan diri, tangisnya mencerminkan betapa rapuhnya hatinya saat itu. Di rumahnya, suasana memanas saat Alisa dan Aryo saling berdebat di ruang tamu. Alisa menatap adiknya dengan mata berkilat, penuh amarah dan kekhawatiran. Berita bahwa Aryo akan menghadiri pemakaman Darmawan membuatnya terkejut sekaligus marah. Ia tahu betul, bagi keluarga Saleha, kehadiran Aryo akan menjadi luka yang sulit diterima. Namun Aryo berdiri teguh pada keputusannya. Meski semua argumen Alisa menyerangnya bertubi-tubi, hati Alisa bergolak, penuh rasa takut jika Aryo yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian tragis ini malah memperkeruh suasana duka. Sambil mencoba menahan emosi, Alisa menyampaikan kekhawatirannya. Ia merasa tak adil jika Aryo datang ke tempat itu, membawa beban sebagai sosok yang oleh banyak pihak dianggap penyebab kematian Darmawan. Baginya, keputusan ini hanya akan mengundang kemarahan keluarga Saleha. Namun Aryo tampak tak goyah sedikit pun. Wajahnya memancarkan rasa bersalah yang begitu dalam, seolah ingin mencari pengampunan meski ia sadar konsekuensinya. Bagi Alisa, tekad Aryo terlihat seperti jalan buntu, dan tak ada pilihan lain selain menemaninya demi mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengan berat hati, Alisa akhirnya mengalah. Ia bersiap menemani Aryo menuju pemakaman, meskipun langkahnya penuh kecemasan. Di dalam hatinya, ia terus berharap keajaiban akan terjadi, agar keluarga Saleha mampu menerima kehadiran mereka. Namun rasa ragu dan takut tetap menghantui pikirannya. Ia tahu perjalanan ini akan penuh ujian. Bukan hanya untuk Aryo, tetapi juga untuk dirinya yang harus berdiri di antara rasa kehilangan, penyesalan, dan dendam yang mungkin tak akan pernah hilang. Aryo berdiri di tepi area pemakaman. Matanya tertuju pada Saleha yang tengah terseduh di depan pusara ayahnya. Di dalam hatinya ia merasakan kepedihan yang mendalam. Bukan hanya karena kepergian Darmawan, tetapi juga karena tuduhan yang terus menghantuinya. Bu Siska telah membuatnya menjadi kambing hitam, menuduhnya bertanggung jawab atas tragedi ini. Namun Aryo tetap bersikeras hadir untuk menunjukkan bahwa ia tak bersalah.
Alisa berdiri di sampingnya, raut wajahnya tegang seolah siap menghadapi segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Saleha yang tengah larut dalam tangis mendadak terhenti saat matanya menangkap sosok Aryo. Amarahnya menyala di dadanya, membakar setiap rasa sedih yang sebelumnya mendominasi. Dengan langkah tergesa ia mendekati Aryo, diikuti tatapan penuh tanya dari orang-orang di sekitarnya. Perasaan marah dan kecewa membanjiri pikirannya. Baginya kehadiran Aryo di tempat ini adalah penghinaan, seolah-olah ia datang untuk merayakan kematian ayahnya. Bara yang juga terpancing emosinya segera melangkah mendekat, mencengkram baju Aryo dengan kuat, meluapkan segala kemarahan yang selama ini ia pendam. Keributan mulai pecah dan suasana di pemakaman yang semula sunyi berubah tegang. Saras bergegas menarik Bara, mencoba menenangkannya, agar tak terjadi hal-hal yang lebih buruk. Di sisi lain, Nando yang tampak siap meledak pun segera ditahan oleh Saleha. Meski hatinya penuh dengan gejolak, ia tahu tempat ini bukanlah tempat untuk meluapkan dendam. Namun, tatapan dingin dan penuh tuduhan dari semua orang masih tertuju pada Aryo, membuat Alisa semakin cemas. Ia menggenggam tangan adiknya dengan erat, berharap situasi ini tak berakhir dengan lebih banyak luka. Di tengah situasi yang memanas, Aryo berdiri tegak, meski hatinya diliputi kebingungan. Tatapan tajam dan amarah yang mengarah padanya terasa seperti badai yang siap menghantam. Namun ia tetap memilih untuk bertahan. Baginya menghadapi tuduhan ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ia tak bersalah. Di sisi lain, Alisa tampak gelisah. Matanya terus mengawasi keluarga Saleha yang emosinya kian memuncak. Keesokan harinya dengan langkah penuh tekad, Bara tiba di kantor polisi. Wajahnya tampak suram, namun di balik itu ada bara amarah yang menyala-nyala. Ia datang untuk melaporkan Aryo yang dianggapnya sebagai penyebab kepergian ayahnya. Bara menyampaikan keinginannya dengan jelas, berharap keadilan segera ditegakkan. Namun salah satu petugas polisi dengan nada tegas menyatakan bahwa tanpa bukti yang kuat, laporan itu tak akan membuahkan hasil. Bara harus menghadirkan sesuatu yang tak terbantahkan jika memang ingin Aryo bertanggung jawab atas semua ini. Meninggalkan kantor polisi, Bara tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kata-kata polisi tadi terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa bingung sekaligus tertantang. Ia tidak tahu harus memulai pencariannya dari mana. Tetapi dalam hatinya, ia berjanji tidak akan menyerah. Didorong oleh rasa kehilangan yang mendalam dan tekad untuk membalas perbuatan Aryo, Bara mulai merancang langkah-langkah yang harus ia ambil. Baginya ini bukan sekedar tentang keadilan, tetapi juga cara untuk menghormati dan membela kehormatan almarhum ayahnya.